Bab 1071, Tuan Anshen kembali, mengejutkan semua orang. Para kultivator yang hadir sangat gembira di hati mereka, dan mereka akhirnya bisa bersantai. Dan Chen Chang'an, setelah mendengar kata-kata para biksu ini, matanya menjadi lebih dingin. Mencibir, benar-benar berani. Kalau begitu aku ingin melihat, apa kemampuan Xinghe pada hari ini untuk membunuh semua orang di galaksi Yuheng. Setelah berbicara, Chen Chang'an berjalan langsung menuju galaksi Yuheng. Segera, Chen Chang'an memasuki galaksi Yuheng. Setelah kembali ke galaksi Yuheng, dia juga melihat lebih banyak kapal bintang yang meninggalkan galaksi Yuheng. Seolah-olah migrasi besar sedang berlangsung, dan momentumnya sangat besar. Orang-orang ini jelas berasal dari planet-planet kehidupan utama di galaksi Yuheng. Tetapi sekarang, karena ancaman Ri Xinghe, mereka harus meninggalkan rumah mereka dan segera melarikan diri dari galaksi Yuheng untuk menghindari malapetaka ini. Chen Chang'an tidak menyembunyikan bayangannya. Begitu cepat, para kultivator yang hadir melihat Chen Chang'an. Tanpa sadar, kapal-kapal dewa yang bersiap untuk meninggalkan galaksi Yuheng berhenti satu demi satu. Satu persatu, ekspresi mereka berubah karena khawatir, dan wajah mereka, saat ini, penuh dengan kejutan. Mereka akhirnya bertemu dengan Lord Anshen. Pemuda berjubah putih ini bukanlah Lord Anshen. Dia sekarang kembali ke galaksi Yuheng. Galaksi Yuheng akhirnya diselamatkan. Awalnya, mereka terpikat pada Chen Chang'an, tetapi mereka tidak pernah mendengar kabar dari Chen Chang'an. Mereka ketakutan dan ragu-ragu dalam hati mereka, tidak tahu kapan Chen Chang'an akan kembali ke galaksi Yuheng untuk menghadapi Ri Xinghe. Mereka tidak mampu menunggu sama sekali, jadi mereka hanya bisa pergi dari sini dan hidup. Tapi itu sama sekali tidak perlu sekarang. Ada sorak-sorai dari setiap kapal antariksa. Adapun Chen Chang'an, kecepatannya sangat cepat, melewati kapal-kapal dewa ini di langit berbintang, dan semakin dekat ke bintang Tiongkok kuno. Adapun kapal-kapal dewa yang berencana meninggalkan galaksi Yuheng, mereka penuh dengan kejutan setelah melihat Chen Chang'an kembali. Kemudian, semua kapal dewa di langit berbintang berbalik dan mengikuti arah yang ditinggalkan Chen Chang'an. Hahaha, Tuan Anshen kembali. Tuan Anshen akhirnya kembali. Si Sun Xinghe yang menyebalkan itu, malapetaka sudah di depan mata. Mereka yang berlindung di Ri Xinghe, entah seperti apa ekspresi mereka saat mengetahui Tuan Anshen kembali. Hahaha, iya, ayo, mari kita lihat Tuan Anshen, bagaimana dia menggantung Ri Xinghe. Petik 2. Ada banyak sekali ahli di kapal-kapal antariksa ini, dan mereka semua membicarakannya dan penuh dengan kejutan. Bahkan sekarang, Chen Chang'an belum bermain melawan Ri Xinghe, tetapi dia sudah memiliki perasaan gembira. Mereka percaya bahwa Chen Chang'an pasti akan mampu mengalahkan Ri Xinghe. Ri Xinghe pasti bukan lawan Chen Chang'an. Bagaimanapun juga, mereka semua melihatnya dengan jelas pada awalnya. Hari itu, Xinghe baru saja datang ke galaksi Yuheng dan mulai melawan bintang Tiongkok kuno. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat menembus penghalang pertahanan bintang Tiongkok kuno. Pada akhirnya, ternyata menjadi marah, menindas yang lemah, dan menyerang para biksu yang tidak bersalah ini. Untuk apa semua ini? Bukankah itu hanya untuk memancing Tuan Anshen keluar? Namun, sekarang Tuan Anshen telah kembali. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan Xinghe hari ini. Mereka tidak berpikir bahwa Xinghe akan menjadi lawan Chen Chang'an hari ini. Tetapi, beberapa orang berpikir bahwa setelah Chen Chang'an kembali, dia pasti akan dapat mengalahkan Xinghe hari itu. Bagaimanapun, penghalang pertahanan Chen Chang'an diatur di bintang Tiongkok kuno. Saat ini,
Bintang Tiongkok kuno masih aman dan sehat, yang telah menjelaskan semua ini. Namun, masih ada orang yang konservatif dan takut mati, yang berpikir bahwa Xing He lebih baik daripada Chen Chang'an hari itu. Akibatnya, Chen Chang'an tidak muncul untuk waktu yang lama. Kedua, bahkan jika itu adalah Ri Xing He, dia bukan lawan Chen Chang'an, dan dia tidak dapat menembus penghalang pertahanan bintang Tiongkok kuno ini. Tetapi dia belum melihat bahwa Ri Xing He memiliki rasa takut terhadap Chen Chang'an. Mereka menduga bahwa hari ini Xing He pasti memiliki kendali wilayahnya sendiri. Pesona pertahanan tidak berarti apa-apa. Sekarang, cepatlah dan menjauhlah dari tempat yang benar dan salah ini. Apakah itu kemenangan Chen Chang'an atau kemenangan Xing He hari itu? Selama mereka meninggalkan tempat yang benar dan salah, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Bintang kuno Tiongkok. Di Gunung Feixian, orang-orang penting dari bintang Tiongkok kuno berkumpul. Kedua saudari Zixin dan Ziyue, Hong Ye, A Miao, San Yao, dan 4 komandan Brigade Manajemen Kota Kyushu, DL, semuanya berkumpul di sini. Hari ini, para murid Chen Chang'an itu belum kembali. Mereka bertanggung jawab atas bintang kuno Huaxia saat ini. Ekspresi A Miao serius. Dari berita yang kembali, hari itu, Xing He telah menangkap iblis rubah, bukan hanya iblis rubah, tetapi juga tuan putranya, Feng Wanxi. Betapa hebatnya ini. Petik 2. Sekarang, kita tidak bisa lagi menjauh dari dunia ini adalah tuan putranya, kita harus menyelamatkannya. Jika tidak, bagaimana menjelaskannya kepada anaknya? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mengangguk. Namun, hati semua orang sangat berat, bahkan Ziyue, yang selalu tersenyum, juga sama, dan wajahnya menjadi serius. Sekarang, yang harus mereka lakukan adalah menyelamatkan Fox Xiaoyao dan Feng Qiyun. Terutama Feng Qiyun, dia adalah guru Chen Chang'an, jadi dia harus menyelamatkannya berapapun harganya. Sekarang di depan semua orang, ada masalah besar yang tidak dapat diatasi sama sekali. Kekuatan Ri Xing He sangat kuat, dan kekuatan Ri Xing He sangat mengerikan dan mengerikan. Di antara mereka, tidak ada seorang pun yang menjadi lawan Ri Xing He. Ingin menyelamatkan Feng Qiyun dari tangan Ri Xing He sama saja dengan naik ke langit. Terlalu sulit. Hong Ye menghela nafas. Biarkan aku pergi. Zixin melirik Hong Ye dan menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatanmu adalah yang terkuat di antara kita, tetap saja tidak ada cara, dan kamu tidak dapat menyelamatkannya. Kalau tidak, kamu tidak akan tinggal di bintang Tiongkok kuno ini. Kata-kata Purple Heart membuat daun merah itu terdiam. Hong Ye merasa sangat bersalah. Meskipun, penghalang pertahanan yang dipasang Chen Chang'an melindunginya. Namun, pada saat yang sama, itu juga membawa bencana besar ke galaksi Yuheng. Dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Setelah ragu-ragu sejenak, Hong Ye berkata, "Meskipun aku bukan lawan Ri Xing He, jika aku berdagang dengannya, aku masih sangat yakin." Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang terfokus pada Hong Ye. Berdagang, kesepakatan apa? Bawa aku untuk berdagang dengan tuan kakak laki-laki itu, dia pasti bersedia. Bab 1072, Ancaman, Sun Xing He terkutuk. Purple Heart menggelengkan kepalanya dan menolak. Tidak, ini bukan ide yang bagus, dan sekarang, tujuan Ri Xing He bukan hanya dirimu sendiri, tujuannya juga adalah cara keabadian yang dikuasai oleh saudara Chang'an. Dia tidak akan pergi dari sini sampai dia mendapatkannya. Lalu apa? Hari itu, Xing He tidak punya banyak waktu untuk kita. Begitu kata-kata ini keluar, hati semua orang menjadi sunyi. Ya, tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang.
Lawannya terlalu kuat. Tapi sekarang, teriakan keras bergema di bintang Tiongkok kuno, seperti ledakan guntur, dan itu mengguncang telinga semua orang dengan dengungan keras. Wajah mereka pucat. Apa pendapatmu tentang orang-orang bintang Tiongkok kuno? Jangan biarkan cencangan keluar, dan serahkan pohon dewa keberuntungan dan teknik meramal yang menjulang tinggi yang dapat menghidupkan kembali orang. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ayo pergi dan lihat dulu. Ziyue menghela napas, sekarang mereka tidak bisa membahas hasil yang bagus sama sekali. Mereka hanya ingin melihat situasi sebelum membuat keputusan. Segera, semua orang datang ke Tianmen Selatan bintang kuno Huaxia. Lihat Sun Xinghe di sisi lain penghalang pertahanan. Hari ini, Ri Xinghe tampaknya bosan, dan dia telah melakukan beberapa upaya tanpa henti pada pesona pertahanan bintang kuno Huaxia. Namun sayangnya, masih tidak dapat mengguncang penghalang pertahanan ini. Ini membuat Ri Xinghe sangat penasaran dan bertanya-tanya bagaimana Chen Chang'an menemukan penghalang pertahanan ini. Oleh karena itu, ide Ri Xinghe sangat sederhana. Jika memungkinkan, ambil penghalang pertahanan bintang Tiongkok kuno ini sebagai miliknya. Sekarang, di sebelah Ri Xinghe, ada 3 orang. Ketiga orang ini adalah Fox Xiaoyao, guru Chen Chang'an, Feng Qiyun, dan istri Chen Chang'an, Nyonya Yaoqi. Tidak mungkin, bahkan Feng Qiyun dan Nyonya Yaoqi bersembunyi dalam kegelapan. Namun, galaksi matahari yang mereka hadapi begitu menakutkan sehingga mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Segera dia ditemukan oleh Ri Xinghe. Di hadapan Sun Xinghe dari langit berbintang tingkat tinggi, bagaimana mungkin Feng Qiyun dan Our Lady of Yaoqi mampu melawan? Ditangkap oleh Ri Xinghe juga merupakan hal yang wajar. Sekarang, pada hari ini, Xinghe ingin menggunakan iblis rubah ini, Feng Qiyun dan Our Lady of Yaoqi untuk datang ke Wei Huaxia Ancient Star. China Ancient Star. Ketika Zixin Ziyue dan yang lainnya melihat iblis rubah, Feng Qiyun dan Lady of Yaoqi yang tertangkap di belakang Ri Xinghe, wajah mereka sangat jelek. Ziyue tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ri Xinghe, sungguh tidak tahu malu bagi orang kuat sepertimu untuk melakukan hal seperti itu." Ri Xinghe mencibir, "Begitu tak tahu malu, lebih baik daripada kalian semut, bersembunyi di cangkang kura-kura dan berani keluar. Jika kalian berani keluar dari cangkang kura-kura ini, aku ingin melihat bagaimana cara kalian berbicara." Sun Xinghe berkata lagi, "Kalian juga harus tahu siapa orang-orang di hadapanku ini. Aku tidak punya kesabaran sekarang. Jujurlah, buka penghalang pertahanan bintang Tiongkok kuno ini dan biarkan aku masuk. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Kalian, di bintang Tiongkok kuno, semua orang marah, dan pada saat yang sama, mereka merasa tidak berdaya. Benar-benar tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak bisa menghadapi sungai bintang ini sama sekali. Feng Qiyun berbicara saat ini. Matanya dingin, tetapi dari matanya, dia tidak bisa melihat rasa takut. Feng Qiyun berkata, "Gadis, jangan buka penghalang itu. Jika kalian membuka penghalang itu, biarkan Xinghe memasuki bintang Tiongkok kuno pada hari ini. Tidak seorang pun di bintang Tiongkok kuno dapat menolak, dan semua orang dalam bahaya. Apakah menurut temu ini yang ingin dilihat Chang'an? Jadi, cukup sekian untuk saat ini. Jika Xinghe ingin membunuh kita hari ini, bunuh saja dia. Kalau tidak, membiarkannya memasuki bintang Tiongkok kuno hanya akan membuat lebih banyak orang mati karenanya." Hari itu, ketika Xinghe mendengar angin dan awan, dia benar-benar mengatakan hal seperti itu. Tatapan matanya langsung menjadi sangat dingin. Dia mendengus dingin, tidak sopan. Sebuah kekuatan jatuh. Feng Qiyun,
yang awalnya ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba merasa bahwa organ dalamnya diserang oleh kekuatan yang sangat besar. Kemudian dengan suara, "Wow," dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk besar darah. "Diam, diam, kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam dan membunuhmu sekarang." Fox Yao Yao mencibir, "Ri Xinghe, Anshen tidak akan pernah melepaskanmu." Feng Qiyun mendengus dingin. Dia masih tidak takut pada Xinghe hari ini. Namun, di sisi bintang Tiongkok kuno, Zixin dan yang lainnya benar-benar tak tertahankan ketika mereka melihat pemandangan ini. Ini adalah guru kakak Chang'an. Jika dia benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan, bagaimana mereka akan menjelaskannya ketika kakak Chang'an kembali? Namun pada saat yang sama, bintang Tiongkok kuno ini juga didirikan oleh saudara Chang'an. Jika penghalang pertahanan dibuka, mereka tahu betul seperti apa nasib bintang Tiongkok kuno itu. Pada saat itu, semua orang di bintang Tiongkok kuno akan mati. Tidak peduli yang mana yang mereka pilih, akhir bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Ziyue menggigit bibirnya dengan erat, Ri Xinghe yang penuh kebencian ini. Jalan daun merah. Sama sekali tidak ada cara untuk menyelesaikan krisis yang ada saat ini. Biarkan aku pergi. Tepat di bintang Tiongkok kuno, ketika semua orang ragu-ragu dan tidak tahu harus berbuat apa. Purple Heart angkat bicara. "Baiklah, Ri Xinghe, asalkan kau melepaskan guru kakak Chang'an, membuka penghalang pertahanan, dan membiarkanmu memasuki bintang Tiongkok kuno." Begitu kata-kata ini keluar, dalam sekejap, semua orang berubah warna. "Kakak," Ziyue di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Zixin memiliki mata yang dalam, sepasang mata yang indah, bersinar dengan cahaya. Awalnya, mata Zixin penuh dengan keraguan dan keraguan-raguan, tidak tahu harus berbuat apa. Namun tiba-tiba, mata Zixin menjadi tenang dan tampak percaya diri. Ini karena, melalui jimat komunikasi kuno tadi, Zixin telah menerima berita dari Chen Chang'an. Kakak Chang'an telah kembali. Setelah kembali ke galaksi Yuheng, tidak lama lagi ia akan kembali ke bintang Tiongkok kuno. Jadi, apa yang harus dilakukan Purple Heart sekarang sangat sederhana, adalah menemukan cara untuk menunda-nunda. Pertama-tama, tunda Star River hari ini, dan tunggu sampai kakak Chang'an tiba di bintang kuno Huaxia dan kembali. Kemudian semuanya baik-baik saja. Menghadapi keraguan dan keraguan semua orang, Zixin tidak menjelaskan apapun. Sebaliknya, dia membuka mulutnya untuk menghadapi jalan sungai bintang matahari. "Jika kamu membiarkan mereka pergi, aku akan segera membuka penghalang pertahanan dan membiarkanmu masuk." Ri Xinghe mencibir, matanya sedingin es, dan bahkan lebih banyak cahaya yang berkedip-kedip. Dia menatap seluruh tubuh Zixin, seolah-olah untuk melihat apa yang dipikirkan Zixin. "Buka penghalang pertahanan dan aku akan membiarkan mereka pergi." Ri Xinghe bukan orang bodoh. Selama Fox Yao Yao, Feng Qiyun dan Our Lady of Yaoqi memasuki bintang-bintang Tiongkok kuno, Ri Xinghe tidak akan punya pilihan. Pada saat ini, Zixin berkata lagi, "Apakah kamu tidak menginginkan seni penciptaan abadi itu?" Bab 1073, sekarang kursi ini ada di sini, ayo pergi. Ri Xinghe tiba-tiba menyipitkan matanya, "Apakah kamu punya satu?" Zixin tersenyum tipis, "Ya, aku punya." Mendengar jawaban Zixin, tatapan mata Ri Xinghe menjadi lebih tajam, seolah-olah itu adalah pedang tajam, mencoba menembus tubuh Zixin dan melihat Zixin sepenuhnya. Tetapi, mengenai jawabannya, itu benar-benar seperti yang dikatakan Purple Heart. Apakah dia benar-benar memiliki teknik ajaib yang menghidupkan kembali orang? Dalam hati Ri Xinghe, masih sulit untuk mempercayainya. Bagaimanapun,
Hal ini sama sekali tidak tampak normal. Dengan kemampuan Zixin, di mata Xinghe pada hari itu, mustahil untuk memiliki teknik penciptaan yang menjulang tinggi ini. Jadi, Ri Xinghe berkata dengan dingin setelah menatap Zixin beberapa saat. Aku tidak percaya padamu. Sekarang, pertama-tama kamu buka penghalang pertahanan bintang kuno Huaxia. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Selesai berbicara, aku melihat Ri Xinghe mengangkat tangannya dan meraihnya. Setan rubah, di luar kendalinya sendiri, terbang di depan semua orang. Wajah Fox Xiaoyao sangat pucat, seperti selembar kertas putih, seolah-olah dia bahkan tidak bisa bernapas. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak membuka penghalang pertahanan sekarang, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku akan mengambil tindakan sekarang dan membunuh iblis rubah ini. Ini yang pertama, dan setelah itu, giliran Tuan Chen Chang'an. Ri Xinghe berkata dengan dingin. Ini membuat wajah semua orang di bintang-bintang Tiongkok kuno menjadi sangat jelek. Xinghe hari ini benar-benar sombong. Sombong, wajah Purple Heart juga sangat jelek. Pada saat ini, namun, Ri Xinghe tidak menunggu Zixin untuk terus berbicara, dan kemudian menembak langsung. Di tubuhnya, kekuatan yang kuat jatuh ke tubuh Fox Xiaoyao dalam sekejap. Fox Xiaoyao tidak tahan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara teredam. Di bawah pengawasan publik, iblis rubah tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali, dan tubuhnya mulai runtuh. Wajahnya pucat, hampir tanpa darah. Di tubuhnya, bekas luka berwarna darah, seperti jaring laba-laba, saling silang dan menyebar ke seluruh tubuh. Tidak hanya tubuh iblis rubah, tetapi juga jiwanya. Jika aku tidak membuka penghalang pertahanan bintang kuno Huaxia, aku akan membunuhnya sekarang. Ri Xinghe berkata dengan dingin, kata-katanya dingin, dengan niat membunuh yang dingin. Adapun iblis rubah, bahkan sekarang, dengan hidupnya dalam bahaya, dia tidak jauh dari kematian. Namun, Fox Xiaoyao masih tidak mengatakan apapun kepada Ri Xinghe untuk meminta belas kasihan. Hanya menatap Ri Xinghe dengan dingin. Tetapi saat ini, ada suara yang lebih dingin. Sebenarnya kau ingin membunuhnya, tapi aku ingin melihat, kemampuan apa yang kau miliki untuk membunuhnya. Suara ini tidak keras, tetapi tampaknya dipenuhi dengan kekuatan aneh, dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, memungkinkan banyak orang untuk mendengarnya. Di antara bintang-bintang Tiongkok kuno, orang-orang yang awalnya memiliki wajah jelek tetapi tidak memiliki cara untuk melakukan apapun, ketika mereka mendengar suara ini yang tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi, wajah mereka penuh dengan kejutan. Itu suara kakak Chang'an, dia kembali. Zixin menghela napas lega, akhirnya kembali. Situasi saat ini, dengan kemampuan Zixin, tidak dapat diselesaikan sama sekali. Hong Ye juga mendengar suara itu, dan dia tiba-tiba melihat ke kejauhan. Kakak, dia benar-benar kembali, dan aku tidak tahu apakah dia adalah lawan Xinghe hari ini. Miao tersenyum, Tuan muda kembali, dan sekarang Xinghe akan memiliki beberapa buah yang enak untuk dimakan. Petik 2 petik 2. Di sisi lain, iblis rubah, Feng Qiyun dan Nyonya Yao Qi yang ditangkap oleh Ri Xinghe juga mendengar kata-kata. Chen Chang'an, senyum akhirnya muncul di wajah pucat dan dingin Fox Xiaoyao. Feng Qiyun juga menghela napas lega. Secara keseluruhan, mereka semua sangat percaya pada Chen Chang'an. Dan Ri Xinghe juga menyadari perubahan di kerumunan, dan cahaya dingin muncul di matanya. Kemudian, Ri Xinghe melihat ke arah sumber suara. Segera, dia melihat seorang pemuda berjubah putih dari jauh. Itu adalah Chen Chang'an.
Ekspresi Chen Chang'an sangat dingin saat dia menatap Ri Xinghe. Ri Xinghe menyipitkan matanya sedikit dan menatap pemuda berjubah itu, seolah-olah dia ingin melihat seluruh tubuh pemuda berjubah itu. Namun, yang mengejutkan Ri Xinghe adalah, setelah melihat pemuda berjubah putih itu, dia benar-benar melihatnya. Orang ini jelas hanya orang biasa. Tapi dia hanya orang biasa, tetapi mengapa membuat orang-orang yang hadir menunjukkan ekspresi seperti itu? Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dipahami Ri Xinghe. Pada saat ini, Sun Xinghe membuka mulutnya. "Siapa kamu?" Ketika Chen Chang'an mendengar pertanyaan Ri Xinghe, seringai muncul di wajahnya. "Kau melakukan ini hanya karena kau ingin memaksa kursi ini keluar. Sekarang kau bertanya siapa kursi ini. Ini benar-benar menarik. Aku mendengar apa yang dikatakan Chen Chang'an." Ri Xinghe tidak bisa menahan cemberut. "Apakah kau Chen Chang'an?" Sejujurnya, ini membuat Ri Xinghe penuh dengan ketidakpercayaan, dan dia tidak bisa mempercayai apa yang telah dilihatnya. Bagaimanapun juga, sebagai Dewa Bintang 5, kekuatannya sangat kuat. Chen Chang'an di depannya bukan karena alasan yang kuat, jadi dia tidak bisa melihatnya. Dari awal hingga akhir, di matanya, Chen Chang'an ini adalah orang biasa. Oleh karena itu, hal ini membuat Ri Xinghe benar-benar tidak mengerti. Bagaimana Chen Chang'an yang lemah seperti itu bisa menciptakan penghalang pertahanan bintang Tiongkok kuno? Apa yang membuat orang-orang ini begitu percaya padanya? Selain itu, dia juga melihat banyak biksu. Awalnya, orang-orang ini berada di kapal antariksa dan berencana untuk meninggalkan Yuheng. Namun setelah Chen Chang'an kembali, mereka semua berubah pikiran dan ingin menunggu dan melihat pertempuran besar. Satu persatu, mereka penuh dengan kegembiraan dan tidak sabar untuk melihat Chen Chang'an membunuh kuartet dan memberi Xinghe pelajaran. Beritahu Ri Xinghe bahwa Tuan Anshen sangat hebat. Ri Xinghe mengerutkan kening, dia tidak bisa memahami ini. Namun pada saat yang sama, tidak tahu mengapa. Hal itu juga membuat Ri Xinghe merasakan kegelisahan yang kuat di dalam hatinya. Kegelisahan semacam ini, rasanya seperti sesuatu yang buruk sedang terjadi. Pada saat yang sama, Ri Xinghe tidak bisa mengerti, dari mana kegelisahan di dalam hatinya berasal. "Ya, kursi ini adalah Chen Chang'an. Orang yang kamu cari ada di sini sekarang." Chen Chang'an berbicara dengan ringan, tetapi suaranya penuh dengan dingin dan niat membunuh terhadap Ri Xinghe. Niat membunuh ini, biarkan Ri Xinghe merasakannya. Untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit gugup di dalam hatinya. Selalu ada firasat, ini sama sekali bukan kabar baik. Kekuatan, seperti aliran air gunung dan ombak besar, ia mengalir deras. Kemudian, ia meledak dalam sekejap. Karena Xinghe telah bertemu Chen Chang'an hari ini, tentu saja ia tidak perlu bersikap sopan kepada Chen Chang'an, dan ia tidak ragu untuk mengambil tindakan. Seluruh orang itu, kecepatannya tampaknya telah berubah menjadi kilat, dan menghilang di tempat dalam sekejap. Biarkan semua orang yang hadir, bahkan Hong Ye, tidak dapat menangkap sosok Ri Xinghe sama sekali. Semua ini terjadi begitu cepat. Bab 1074 Ketakutan Ri Xinghe, ketakutan. Dalam sekejap, Ri Xinghe muncul di depan Chen Chang'an. Tepat ketika Ri Xinghe hendak menyerang Chen Chang'an, dia mengangkat tangannya, kelima jarinya berubah menjadi cakar, dan dia jatuh dengan ganas, ingin membunuhnya. Namun, dia melihat Chen Chang'an mengangkat kepalanya dan menatapnya. Mata sedingin es, seperti mata dewa tingkat tinggi, membuat Ri Xinghe merasakan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bulu kuduknya juga meledak dalam sekejap. Dia takut. Dalam sekejap, seluruh orang itu menjauh. Bersembunyi di kejauhan, dia menatap Chen Chang'an dengan heran. Bagaimana ini?
Mengapa itu membuatku merasa teror besar datang sekarang? Apa sebenarnya yang ada dalam dirinya? Mengapa aku tiba-tiba begitu iri padanya? Wajah Ri Xinghe jelek, dia menatap Chen Chang'an dengan heran, dan dia terus bertanya pada dirinya sendiri dalam hatinya. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia tiba-tiba takut pada orang biasa di depannya ini. Apa yang membuatnya begitu takut? Kerumunan itu sadar pada saat ini. Ketika terkejut dengan kecepatan Ri Xinghe yang dahsyat, dia juga bertanya-tanya mengapa Ri Xinghe sudah bergegas di depan Chen Chang'an. Namun tiba-tiba menyerang, sebaliknya, tampaknya telah menghadapi semacam kengerian, dan dengan cepat mundur. Melihat ekspresi Ri Xinghe lagi, dia juga sangat terkejut dan menjadi serius. Melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Hahaha, lihat orang ini, dia takut dengan tatapan dari Lord Anshen. Benar saja, Lord Anshen bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Sekarang, wajah Xinghe sangat jelek hari ini, dan dia sangat cemburu pada Lord Anshen. Dia pasti sudah tahu betapa kuatnya Lord Anshen. Sekarang mari kita lihat apa yang akan dia lakukan. Ini adalah wilayah Lord Anshen, dan dia benar-benar berani pergi ke wilayah Lord Anshen untuk melakukan hal-hal liar. Sekarang dia tahu betapa kuatnya Lord Anshen. Itu benar, kekuatan Lord Anshen bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan Sun Xinghe. Saya pikir hari ini Xinghe pasti akan tahu bahwa dia bukanlah lawan dari Lord Anshen. Setelah beberapa saat, dia akan berlutut dan memohon belas kasihan. Saya juga merasa begitu. Yah, bahkan jika Xinghe tidak bermaksud memohon belas kasihan hari ini, dia pasti akan segera dikalahkan di tangan Lord Anshen. Petik 2. Petik 2. Ada banyak diskusi. Awalnya, mereka memiliki kepercayaan penuh pada Chen Chang'an. Dan pada saat ini, setelah melihat ekspresi Xinghe hari itu, dia menjadi lebih percaya diri. Tidak diragukan lagi bahwa Chen Chang'an dapat mengalahkan Ri Xinghe. Dan sekarang, tidak banyak waktu tersisa bagi Ri Xinghe untuk mengatakannya. Apalagi yang dapat dilakukan Sun Xinghe. Dia menatap Chen Chang'an dengan serius, wajahnya berubah, dan itu bahkan lebih tidak pasti. Dan dia tidak tahu apa yang ada di pikirannya dan mengapa dia tidak berani bertindak. Adapun Chen Chang'an, matanya acuh tak acuh dan dingin, menatap Ri Xinghe. Membuka mulutnya, mengapa kamu tidak berani melakukannya? Atau, kamu sudah takut sekarang? Sambil berbicara, Chen Chang'an berjalan menuju Xinghe hari itu selangkah demi selangkah. Langkahnya, mantap dan kuat, membawa rasa penindasan yang luar biasa bagi Ri Xinghe. Setiap langkah, dengan ritme dan irama yang kuat, menarik hati Ri Xinghe. Membiarkan jantung Ri Xinghe berdetak bersamanya. Pada saat yang sama, itu juga terasa seolah-olah ada tangan besar, mencubit hatinya, dan bahkan membuat Ri Xinghe terengah-engah. Ri Xinghe ngeri. Awalnya, dia mengira Chen Chang'an dapat menciptakan penghalang pertahanan yang mengerikan itu. Meskipun itu sangat kuat, itu tidak menjelaskan apapun. Tetapi sampai saat ini, baru pada saat itulah Ri Xinghe tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan Ri Xinghe. Chen Chang'an lebih kuat dan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Saat menghadapi Chen Chang'an, dia sama sekali tidak bisa menjadi lawannya. Sebagai Dewa Bintang 5, intuisinya selalu akurat, dan dia mulai memperingatkannya. Saat Chen Chang'an berjalan selangkah demi selangkah, jarak dari Sun Xinghe menjadi semakin dekat. Tetapi pada saat yang sama, tekanan pada Ri Xinghe juga meningkat. Sekarang Ri Xinghe ingin melarikan diri. Namun, yang membuat hati Ri Xinghe semakin berat. Dia menemukan bahwa kakinya sangat berat, seolah-olah beratnya ratusan juta pound, membuatnya tidak dapat menggerakkan langkah kakinya sama sekali.
Pada saat ini, keringat dingin mengalir keluar di dahi Ri Xinghe tanpa sadar. Ini bukan kabar baik. Mengapa ini terjadi? Apakah kekuatannya benar-benar menakutkan? Ri Xinghe tidak bisa tidak memiliki ide seperti itu. Tiba-tiba, Ri Xinghe menyesal dalam hatinya, dia menyesal memprovokasi seseorang seperti Chen Chang'an. Yang lebih tidak masuk akal adalah di langit berbintang tingkat pertama yang kecil ini, mengapa ada orang yang sangat kuat seperti Chen Chang'an. Di bawah pengawasan semua orang, Chen Chang'an akhirnya berjalan di depan Ri Xinghe selangkah demi selangkah. Awalnya, Chen Chang'an memberi Ri Xinghe perasaan bahwa dia sangat biasa dan biasa-biasa saja, tanpa kekuatan apapun untuk menindasnya, juga tidak ada ancaman. Namun, perasaan terhadap Ri Xinghe sekarang benar-benar berbeda. Chen Chang'an, tubuh ramping itu tampaknya telah berubah menjadi gunung raksasa dengan puncak yang tak terlihat saat ini, megah, agung, dengan kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan, membuat orang berhenti dan merasa kagum. Chen Chang'an berjalan di depan Ri Xinghe, dan Ri Xinghe bahkan merasa tercekik. Keringat dingin menetes dari dahinya. Daging dan darah di sekujur tubuhnya membuatnya tidak dapat mengendalikan diri, dan terus-menerus gemetar. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dapat dibayangkan oleh Ri Xinghe. Mengapa dia menjadi seperti ini? Dia adalah Dewa Bintang 5 yang bermartabat. Mengapa kamu begitu takut pada Chen Chang'an? Dalam hati Ri Xinghe, dia tidak pernah mengerti ini. Pada saat ini, di dunia ini, sangat sunyi, tidak ada yang berbicara sama sekali, semua orang terdiam, dan mereka semua menatap apa yang akan terjadi. Mata Hong Ye membelalak, dia tidak pernah membayangkan bahwa pada hari itu, Xinghe, orang yang begitu kuat, menunjukkan ekspresi seperti itu di depan Chen Chang'an. Tampaknya dia bahkan tidak berani menarik napas. Seperti yang dapat kamu bayangkan. Memang, seperti yang dikatakan Chen Chang'an sendiri, jika dia ingin melindungi Hong Ye, itu tidak sulit. Selama dia tinggal di bintang Tiongkok kuno, tidak ada yang bisa mengatasinya. Chen Chang'an cukup untuk melindungi Hong Ye dari bahaya apapun. Bab 1075, Aku tidak suka orang di sekitarku terluka. Sekarang, Hong Ye sepenuhnya percaya pada Chen Chang'an. Dalam hatinya, dia tidak perlu khawatir lagi tentang apapun. Selama Chen Chang'an ada di sana, tidak mungkin bagi Xinghe untuk membawanya pergi hari itu. Dengan cara ini, Hong Ye tidak perlu lagi menjalani hari-hari yang penuh kekhawatiran dan ketakutan. Sejujurnya, dalam hati Hong Ye, dia masih sangat bahagia. Sekarang, Chen Chang'an berjalan di depan Ri Xinghe, sehingga Ri Xinghe bahkan tidak berani menarik napas. Wajah Ri Xinghe menjadi pucat. Kalian harus tahu bahwa Ri Xinghe, sebagai Dewa Bintang 5, belum pernah melihat pemandangan apapun. Dan pemandangan ini adalah pertama kalinya Ri Xinghe melihatnya. Ini bukan yang diharapkan Ri Xinghe untuk dilihat. Tubuhnya gemetar dengan cara yang tidak berada di bawah kendali Ri Xinghe sendiri. Lihat ke atas dan lihat aku. Suara dingin Chen Chang'an terdengar. Ri Xinghe mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Chen Chang'an di depannya. Aura yang mengerikan itu bagaikan aliran air gunung dan ombak besar, mengalir deras di tubuh Chen Chang'an. Aura yang mengerikan ini membuat Ri Xinghe merasakannya, dan juga membuat hati Ri Xinghe menjadi lebih berat. Namun, Ri Xinghe tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Rasa penindasan yang dibawa oleh Chen Chang'an terlalu kuat. Kekuatan mengerikan lainnya melonjak liar dan kemudian meletus. Ketika kekuatan ini jatuh pada Ri Xinghe tidak tahan, dan mengerang, merasakan organ dalamnya sedang diremas. Wajahnya sangat pucat, dan tidak ada darah sama sekali. Situasi seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami Ri Xinghe.
Dia merasakan sakit. Tiba-tiba, Ri Xinghe mendengus, dan dia memuntahkan darah. Dan sampai sekarang, Ri Xinghe belum diserang oleh Chen Chang'an, hanya menghadapi paksaan dari Chen Chang'an. Hanya tidak terduga, Ri Xinghe hanya terluka ketika dia berada di bawah tekanan dari Chen Chang'an. Jadi, jika Chen Chang'an benar-benar bergerak, apakah Sungai Xinghe hari ini dapat menghentikannya? Sangat kuat, itulah satu-satunya pikiran di hati Ri Xinghe. Di hadapan pria sekuat itu, dia sama sekali tidak bisa menyelesaikannya. Sepertinya kamu tidak lebih dari itu. Hanya mengandalkan kekuatanmu, apakah terlalu sombong untuk melakukan sesuatu pada bintang Tiongkok kuno di kursi ini? Kata-kata Chen Chang'an tampak sangat tenang dan acuh tak acuh, dan ada semacam kekuatan di dalamnya, seperti suara lonceng raksasa, yang menggetarkan telinga Xinghe hari itu, seolah-olah dia tuli. Perasaan ini tidak baik, wajah Ri Xinghe pucat, dan hatinya menjadi sangat ketakutan. Namun, Sun Xinghe tidak melakukan apa-apa. Lawannya terlalu kuat, sekarang dia adalah seekor domba yang harus disembelih. Jika Chen Chang'an ingin membunuhnya, Ri Xinghe memiliki intuisi. Itu pasti sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan beberapa langkah. Di depan pemuda berjubah putih Chen Chang'an ini, apakah dia benar-benar orang dengan pangkat langit berbintang ini? Sun Xinghe mengerti. Sekarang, selain mengakui kesalahannya dan memohon belas kasihan, dia tidak punya cara lain. Ri Xinghe menelan ludah dan dengan cepat ingin meminta belas kasihan. Namun, di hadapan Ri Xinghe yang memohon belas kasihan, mata Chen Chang'an masih dingin, hanya menatapnya dengan acuh tak acuh. Melihat mata Chen Chang'an, Ri Xinghe tidak bisa menahan erangan di dalam hatinya. Ada kegelisahan yang kuat, firasat yang tidak menyenangkan. Pihak lain tampaknya memiliki tekad untuk membunuhnya, dan tidak punya rencana untuk melepaskannya. Ini membuat hati nurani Ri Xinghe tegang, dan pikirannya terus berputar, memikirkan bagaimana menyelesaikan kesulitan di depannya. Kasihan, pada hari ini, Xinghe, meskipun dia adalah Dewa Bintang 5, tetapi setelah berpikir sebentar, Ri Xinghe masih tidak memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Jadi, hati Ri Xinghe juga menjadi lebih takut saat ini. Chen Chang'an melirik Ri Xinghe dengan dingin. Chen Chang'an tahu persis apa yang dipikirkan Ri Xinghe dan rencana apa yang ada di dalam hatinya. Hanya ingin melarikan diri. Tapi, ini adalah medan tak terkalahkannya. Bahkan jika Xinghe ingin melarikan diri pada hari ini, itu tidak mungkin. Mengatakan bahwa Chen Chang'an akan melepaskannya. Tidak mungkin. Di hadapan, semua orang memperhatikan untuk melihat bagaimana Chen Chang'an akan menghadapi galaksi hari ini. Pada saat yang sama, mereka juga melihat seperti apa hasil akhirnya. Singkatnya, begitu Chen Chang'an muncul, dia menunjukkan ekspresi penghinaan yang tak terkalahkan. Sun Xinghe telah dikalahkan. Tentu saja, Ri Xinghe menyebabkan pembunuhan di galaksi Yuheng dalam waktu singkat. Tidak ada dari mereka yang ingin Chen Chang'an melepaskan Sun Xinghe. Mereka semua berharap Chen Chang'an akan membunuh Ri Xinghe. Pada saat ini, tatapan acuh Chen Chang'an ditarik dari tubuh Ri Xinghe dan melihat ke arah Fox Xiaoyao. Fox Xiaoyao masih terluka. Sebelumnya, Ri Xinghe mengancam bintang kuno Huaxia dan menyebabkan kerusakan pada iblis rubah. Melihat Chen Chang'an melihat ke atas, Fox Xiaoyao memaksakan senyum. Chen Chang'an mengangguk padanya, lalu ke Ri Xinghe Dao. Aku paling tidak suka orang-orang di sekitarku terluka. Ri Xinghe membuka mulutnya, ketakutan, dan ingin meminta belas kasihan. Tapi tiba-tiba, di tubuh Ri Xinghe, kekuatan yang mengerikan tiba-tiba muncul dari udara tipis, memenuhi seluruh tubuhnya. Kekuatan ini sama sekali tidak membuat Ri Xinghe senang, tetapi malah membuat Ri Xinghe ketakutan.
Kekuatannya terlalu dahsyat dan agung, hampir saja menghancurkan tubuhnya yang kedagingan. Sun Xinghe putus asa. Maafkan aku, maafkan aku. Ri Xinghe segera memohon belas kasihan. Namun, ini sudah akhir, dan memohon belas kasihan tidak ada gunanya. Di bawah tatapan semua orang, serta tatapan acuh tak acuh Chen Chang'an, tubuh Ri Xinghe dipenuhi dengan kekuatan yang semakin kuat, dan menjadi semakin menakutkan. Bahkan jika Xinghe adalah Dewa Bintang 5 pada hari ini, ketika berhadapan dengan kekuatan ini, dia sama sekali tidak tahan. Pada saat inilah Ri Xinghe menyadari betapa kuatnya lawannya. Dan mengapa orang-orang bintang Tiongkok kuno begitu percaya diri pada Chen Chang'an. Begitu, itu benar. Baru saat itulah Ri Xinghe tahu bahwa dia telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak pernah diprovokasi. Saat berikutnya, hanya terdengar suara ledakan yang keras. Sun Xinghe tidak dapat lagi menahan kekuatan semacam ini, bagaikan gunung berapi yang sedang tidur, yang meletus dalam sekejap. Tubuh yang kuat itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Bahkan jiwa sucinya pun terkoyak menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Sun Xinghe sudah mati. Sangat mudah untuk mati. Para biksu di perahu langit berbintang di sekitarnya semuanya menghela napas lega setelah melihat pemandangan ini. Ada perasaan gembira. Bagaimanapun, di mulut Ri Xinghe, mereka semua adalah semut yang lemah dan menyedihkan, yang hanya akan mati. Sekarang, Ri Xinghe yang angkuh dan kuat ini telah menjadi semut-semut Chen Chang'an, dan dengan mudah dibunuh. Dalam hati mereka, mereka pasti merasa bersemangat.